Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Suseno, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Jadi secara teknis, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dipengaruhi oleh ketersediaan benih yang unggul. Salah satu tugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur melalui unit pelaksana teknis pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan adalah memberikan pendampingan teknis pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan. Persoalannya adalah tidak semua kelompok tani dan penangkar paham betul tentang budidaya perbenihan sesuai dengan good agriculture practice-nya. Oleh karena itu, UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan membuat sebuah alat berupa video visual yang berfungsi sebagai alat bantu diseminasi dan konseling untuk benih tanaman perkebunan. Dan salah satu manfaat dari video visual ini adalah memberikan informasi sistem budaya perbenihan mulai dari awal pembenihan hingga benih siap untuk disertifikasi. Semoga dengan adanya alat berupa video visual tutorial ini akan memberikan manfaat kepada kelompok tani dan penangkar benih yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan produksi dan nilai tambah dari produk-produk tanaman perkebunan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum benih kopi ditanam, dilakukan persiapan lahan berupa pembersihan gulma dan tanaman perdu, mengajir dan menanam pohon penaung baik itu sementara dan tetap, pembuatan jalan-jalan setapak ataupun teras-teras pada lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 30%, pembuatan drainase dan ajir lubang dipasang disesuaikan dengan jarak tanam yang akan digunakan. Ukuran lubang tanam yang baik yaitu 60 x 60 x 40 cm berbentuk trapesium. Lubang tanam sebaiknya dibuat 6 bulan sebelum penanaman dengan jarak tanam 2,5 meter dikali 2,5 meter atau sesuai dengan jenis kopi yang akan kita tanam. Tanah galian lapisan atas dan bawah dipisahkan dengan cara tanah galian lapisan atas ditempatkan di sebelah kiri dan tanah galian lapisan bawah ditempatkan di sebelah kanan. 3 bulan sebelum penanaman, lubang tanam ditutup 2/3 bagian dengan tanah lapisan atas dicampur dengan bahan organik, pupuk kandang, atau kompos. Selanjutnya, ajir dipasang kembali di tengah lubang tanam tersebut.
Benih ditanam setelah pohon penaung berfungsi baik dengan kriteria intensitas cahaya yang diteruskan 30-50% dari cahaya langsung. Benih yang digunakan adalah benih yang sudah siap salur, pertumbuhannya sehat atau kekar, dan bebas terhadap hama dan penyakit. Kriteria benih siap salur adalah benih yang telah memiliki 6-8 pasang daun normal dengan sepasang cabang primer. Sebelum penanaman, lubang tanam dipadatkan, kemudian tanah dicangkul sedalam kurang lebih 30 cm. Selanjutnya, benih ditanam sebatas leher akar. Tanah dipadatkan, kemudian polybag yang telah disobek dengan parang atau arit ditarik keluar. Penutupan lubang tanam dibuat cembung agar tidak terjadi genangan air. Selanjutnya dilakukan penyulaman pada tanaman yang mati. Kebutuhan pupuk dapat berbeda-beda antar lokasi, stadia pertumbuhan tanaman, atau umur dan varietas. Sebaiknya pupuk diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada awal dan pada akhir musim penghujan. Pada daerah basah atau curah hujan yang tinggi, pemupukan sebaiknya dilakukan lebih dari 2 kali untuk memperkecil risiko hilangnya pupuk karena pelindian atau tercuci oleh air hujan. Untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih kopi yang dihasilkan, maka benih yang diproduksi wajib disertifikasi terlebih dahulu dan diberi label sebelum diedarkan ke pengguna. Adapun proses sertifikasi terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi atau dokumen, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikasi mutu benih. Sertifikasi bertujuan menjaga kemurnian atau kebenaran benih, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih. Tebu merupakan tanaman perkebunan semusim yang menjadi bahan baku gula. Benih tebu yang berkualitas dapat membantu meningkatkan produktivitas gula. Benih tebu dibudidayakan
melalui beberapa tingkat kebun benih secara berturut-turut, yaitu kebun benih pokok, kebun benih nenek, kebun benih induk, dan yang terakhir adalah kebun benih datar. Perbanyakan benih tebu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konvensional dan kultur jaringan. Syarat benih yang baik yaitu 1. Benih bersih dari kotoran. 2. Benih telah bersertifikat. 3. Benih berisi atau bernas. 4. Benih berwarna cerah sesuai dengan warna aslinya. 5. Benih berukuran normal dan seragam. Mata tunas tebu setelah dilakukan hot water treatment ditanam pada bedengan yang berisi tanah dan pupuk dengan cara diuruk lalu disiram air. Kemudian, bedengan ditutup rapat dengan menggunakan plastik hitam atau silver selama 10 hari untuk perkecambahan. Setelah 10 hari, benih tebu akan muncul 3-4 helai daun. Sebelum dipindahkan ke pot-tray, benih perlu dibiarkan selama 5 hari untuk penetralan. Pembuatan kairan merupakan pembuatan lubang untuk benih yang akan ditanam. Kairan dibuat memanjang dengan jarak pusat ke pusat atau PKP sebesar 1,1 hingga 1,35 meter dengan kedalaman 30 hingga 40 cm. Adapun panjang kairan kira-kira 50 meter atau sesuai dengan kondisi lahan. Untuk mendapatkan hasil olahan tanah yang baik dan gembur, tanah harus dalam keadaan cukup air. Penanaman tebu dilakukan dengan cara meletakkan benih secara overlapping pada alur tanam atau juringan, lalu menimbunnya dengan tanah setebal 1 hingga 2 cm dengan pusat ke pusat atau PKP sebesar 1,1 hingga 1,35 meter. Sertifikasi tebu dapat dilakukan pada benih tebu yang berusia 5 bulan dan berlaku hingga benih tebu tersebut berumur 8 bulan. Kakao merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.
Kakao adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi saat ini telah ditanam di berbagai kawasan tropika. Dari tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai coklat. Langkah pertama yang dilakukan dalam budidaya kakao adalah persiapan lahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam persiapan lahan antara lain: petani tidak diperkenankan menebang hutan dan atau membakar hutan untuk membuka kebun baru. Petani harus membuat area penyangga antara kebun dengan hutan lindung, sumber mata air, dan pemukiman. Serta petani sebaiknya menanam tanaman alami sebagai tanaman pembatas kebun atau tanaman pagar. Kondisi lingkungan yang cocok untuk budidaya kakao antara lain: curah hujan antara 1.500 hingga 2.000 mm per tahun, bulan kering 0 hingga 1 atau kurang dari 60 mm per bulan, tekstur tanah lempung berpasir, lempung berliat, lempung berdebu atau lempung liat berdebu, tidak ada batu di permukaan tanah, pH tanah antara 6 hingga 7, serta tanah memiliki unsur hara yang cukup baik. Setelah lahan dinyatakan sesuai, maka dilakukan pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari semua tanaman yang tidak terpilih beserta perakarannya, membuat jalan-jalan produksi atau jalan setapak, membuat saluran drainase, serta membuat teras-teras pada lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 8%. Pekerjaan pembukaan lahan harus telah selesai maksimal 2 bulan sebelum penanaman tanaman penaung. Tanaman penaung dipilih dari jenis yang bernilai ekonomis, tajuknya mudah diatur, dan baik dalam meneruskan cahaya difus. Contoh tanaman penaung yang baik adalah lamtoro, gamal, dan dadap. Jarak tanam kakao adalah 3 meter kali 3 meter atau 4 meter kali 2,5 meter. 6 bulan sebelum penanaman kakao dilakukan pembuatan lubang tanam. Ukuran lubang tanam tergantung pada tekstur tanah. Makin berat tanah, maka makin besar ukuran lubang tanam. Ke dalam lubang tanam dimasukkan pupuk hijau atau pupuk kandang minimal 10 kg per lubang. Lubang tanam kemudian ditutup minimal 3 bulan sebelum penanaman bibit kakao. Penanaman bibit kakao dilakukan pada awal musim hujan. Lubang tanam digali seukuran polybag. Bibit kakao kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam hingga seluruh perakarannya masuk ke lubang tanam. Tanah galian kemudian diisi kembali dengan tanah, lalu dipadatkan dengan tangan. Dalam perkembangannya, apabila ada bibit yang mati atau tumbuh kerdil, maka dilakukan penyulaman. Selanjutnya, dilakukan pemeliharaan seperti pemupukan, pemangkasan, pengelolaan penaung, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.